Yes, ya. Kita diskusi santai saja. Jadi pertemuan kali ini mungkin kita akan sharing, berbagi tentang GFCR program sendiri, bahwa sekalian kemudian mungkin nanti disampaikan oleh Mbak Dinda selaku GFCR lainnya, proyek GFCR kita. Kemudian nanti media akan menyampaikan dari sisi perjalanan kita beberapa hari ini. Mohon maaf karena kami sudah lebih dulu kerja, kita akan update apa yang kita lakukan selama berjalan. Lalu setelah itu nanti bersama Pak Rogar mungkin kita akan berdiskusi sedikit tentang kebijakan pemerintah Barat Daya upaya pengelolaan kawasan konservasi atau upaya pembangunan berkelanjutan. Jadi seperti tadi pembicaraan kita, Mas Ridwan juga sudah buka ya infonya. Kemudian tadi kan juga kita udah ada pertemuan terkait dengan penguatan Pokja. Jadi untuk program GFCR itu terkait dengan terumbu karang sehat Indonesia, Pak. Jadi kita salah satu objeknya adalah penguatan BLUD. Kemudian untuk di Papua sendiri, kita di region Sahul Papua, di Kepala Gunung Papua, penguatan BLUD sama sektor RAM yang kita utamakan. Jadi ada beberapa Jadi kita bekerja di 3 region. Papua, kemudian kita di Sahul Banda, di NTT untuk sipil, kemudian untuk yang ada di Banda Land juga penguatan di FHM 572 terkait dengan penguatan dan pembentukan KPMB. Jadi dari GFCR juga mau melihat bagaimana sih progres yang kita lakukan selama ini, karena mereka sudah mulai program GFCR di Indonesia sejak tahun 2022 dari 2022. Kemudian sekarang udah mulai masuk masa implementasi kita. Terus sih dari kami kemarin kita juga berkunjung ke Form Island, kemudian ke Priwen, melihat bagaimana sih masyarakat dan kemudian Belut sendiri kerja apa terkait sama mooring system yang ada di sini. Itu yang mungkin akan kita pelajari atau kita replikir nanti di Sahul Switzerland yang kita melihat pembelajaran dari Papua kerja apa. Terus sih kalau dari mungkin nanti Bu Bedi bisa menjelaskan apa aja kegiatan yang sudah kita lakukan selama ini di Papua ya Pak. Saya mau izin duduk ya, karena kaki sebelah kanan saya lagi sakit kemarin jatuh. Terima kasih Om Ridwan kasih tugas saya untuk bercerita sedikit gambaran perjalanan tim. Kemarin mereka tiba tanggal 22 di Sorong dan langsung ke Kampung Priwen. Kenapa Kampung Priwen? Karena di Kampung Priwen itu yang ada 2 mooring percontohan pertama ya, yang dana itu berasal dari dukungan GFCR, sehingga mereka ingin melihat di sana, bicara dengan masyarakat sejauh mana masyarakat juga merasa melalui menjaga terumbu karang mereka. Kemudian juga melihat peluang pengembangan ekonomi dari si program ini, karena harapan masyarakat ekonomi mereka harus juga ditingkatkan dengan ada program ini. Kemudian mereka melihat langsung bagaimana mooring di lapangan dan juga Pak Konjo. Saya lanjut ya, mohon izin Pak Konjo, saya lagi cerita perjalanan trip ini ya. Jadi dari Kampung Priwen, setelah ketemu Bapak Adat dan masyarakat, ngobrol, kemudian mereka ke lokasi mooring. Di sana speed kita itu dilayani oleh petugas mooring untuk mengikat mooring di sini, sehingga mereka melihat gambaran dari layanan mooring. Kemudian dari situ kita juga mengunjungi Spot Manta Sandy. Mereka sangat beruntung karena yang snorkeling bisa melihat 6 manta, tapi mereka saya tidak tahu berapa manta. Ada yang eco-free, ada yang masses oil, ada yang body lotion. Semua mereka lihat dan mereka juga belanja, mama menceritakan bagaimana mereka mengembangkan usaha itu, juga tantangan-tantangan yang ada.
Di sana juga bertemu dengan tim jaga laut yang selama ini dari BRUT menjaga kawasan itu, patroli dan lain-lain. Mereka sempat juga melihat lokasi-lokasi terumbu karang ya. Mereka diving di Melissa Garden dan mereka senang sekali untuk lihat. Sengaja kenapa kami memperlihatkan indahnya terumbu karang, karena itu alasan sehingga kenapa perlu mooring ya, untuk menjaga si terumbu karang yang menjadi piring makan orang Raja Ampat ya. Kami juga snorkeling dan terakhir ditutup perjalanan di Kepulauan Fam, mereka naik via demo Bukit Kars. Memang sayang karena sudah sore, tidak begitu bright ya warnanya, tetapi cukuplah mereka bisa lihat view di situ. Nah, kami juga tim ini mengunjungi kantor BRUT UPTD sebagai pengelola kawasan. Mereka tur kantornya, lihat peran-peran masing-masing orang di dalam BRUT dan mendengarkan presentasi dari BRUT tentang pengelolaan kawasan. Nah, di situ juga hadir ada mitra industri wisata yang selama ini membangun bersama kawasan konservasi dan mereka merasakan manfaat dari kawasan konservasi. Menarik dalam pembicaraan itu ada beberapa titipan rekomendasi ya dari mitra industri wisata yang memang perlu di follow up oleh BRUT. Dan dalam perjalanan kami menemukan banyak sampah yang baru, maksudnya juga pelan-pelan karena ada yang sampah kayu yang bisa dengan propelan yang masif. Tapi memang kami akui itu ada musiman ya pada saat dia musiman ini semua. Tapi itu lagi jadi PR memang semua di Raja Ampat. Sekarang ini BRUT sedang berinisiasi untuk bersilaut, semukan bersilaut. Hal yang penting melihat ada coral bleaching, ada yang putih di situ dan isu ini memang apalagi di KRI itu lagi sangat viral. Tapi BRUT UPTD sedang melakukan dengan UNIPA survei untuk coral bleaching. Nah, semoga ini bisa ada hasil yang tepat. Saya pikir itu cerita perjalanan kami yang saya coba ringkas saat ini. Makasih. Ya, makasih. Saya kira perjalanannya cukup padat, agenda dan Maxim dan Jawa, Mas Rama dan semua yang hadir pada itu semua dalam kondisi sehat dan sampai hari ini ya. Bapak bisa. Terima kasih Pak Kadis, Pak Haji, Pak Ponjol. Dalam diskusi sebelumnya terkait dengan masalah sesudah ada di provinsi hari ini. Hal terpenting yang juga disinggung oleh Pak Kadis itu adalah sampah. Dan tentu sampah di darat ini berdampak juga ke perikanan di laut. Oleh sebab itu mungkin ada langkah-langkah strategi yang pernah disampaikan oleh Pak Kadis untuk bagaimana mengatasi sampah secara khusus. Nanti yang kedua, bagaimana mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan yang bersumber dari ores misalnya atau kapal-kapal LNG yang ada ataupun potensi-potensi lain. Tapi yang paling utama itu adalah sampah, karena lambat atau cepat dia akan berdampak pada kawasan potensi karya-karya mana yang ada itu mempengaruhi kunjungan turis yang akan datang. Mungkin ada arahan dan kebijakan Pak Kadis yang sekaligus menjadi komitmen pemerintah provinsi secara khusus Pak Gubernur yang akan dilantik dalam hal ini. Tentu teman-teman Pak Yaba maupun Pak Maxim dan Pak Rama ingin dengar. Nah, orang juga berharap dengan dukungan yang telah ada. Itu. Ya, terima kasih terkait dengan sampah. Setelah terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya, yang pertama kita lakukan itu peraturan gubernur terkait dengan kebijakan dan strategi penanganan dan pengurangan sampah di Provinsi Papua Barat Daya. Ada sisi kewenangan pengelolaan sampah itu ada di kabupaten kota.
Jadi kabupaten kota bertanggung jawab untuk mengelola sampah yang dititipkan oleh warganya. Nah, di tingkat provinsi, kewenangan itu hanya pendampingan dengan kebijakan, edukasi, itu. Untuk persoalan Raja Ampat, untuk menyelamatkan Raja Ampat, kita harus mengatasi masalah sampah di kota. Kalau sampah di kota tidak diatasi, Raja Ampat itu 5 atau 10 tahun ke depan keindahannya hilang. Karena semua sampah yang masuk ke Raja Ampat pada saat hujan dan arus gelombang ini hanya 1 jam sampai 2 jam dengan kecepatan. Tinggal setelah terbentuknya Pergub, kami ke depan setelah kita akan berdiskusi dengan kepala dinas di lintas provinsi Papua Barat Daya. Peraturan sudah ada Pergubnya. Ya, sudah ditetapkan. Kemudian sebenarnya sumber pendapatan pendanaan untuk sampah di kota itu bisa kita di kota sendiri itu ada Pergub, ada peraturan wali kota tentang retribusi sampah. Jadi kalau kita menghitung retribusi sampah dari hotel, restoran, toko, kapal, mana sebenarnya cukup untuk bisa mengelola sampah. Persoalannya masalah yang dihadapi itu pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Sorong di bidang ini mungkin kita perlu buat mungkin semacam badan layanan umum terus sehingga dia konsen untuk fokus dia mengelola manajemen sampah itu dengan baik. Karena yang terjadi di kota ini kan cuma buat, angkut, buat, tidak menyelesaikan masalah. Cuma pindahkan masalah. Itu. Padahal metode penanganan sampah bisa macam-macam, bisa dengan dia konversi maggot, kita olah sampah organik dengan biokonversi maggot, kemudian maggotnya itu kita kasih makan ayam itu sebagai telurnya untuk pakai mengatasi stunting, makan bergizi gratis, pupuk untuk pertanian. Jadi ini siklusnya bisa diatur. Cuma komitmen dari pemerintah daerah ini bisa menggunakan dana itu kendalanya kembali ke dana awal, kemudian memberdayakan masyarakat lokal untuk mengelola sampah. Kami pernah juga berdiskusi mungkin menyelamatkan Raja Ampat. Kita harus duduk bersama antara Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Amro. Ini semua bertanggung jawab untuk ada peraturan yang mengikat untuk menyelamatkan lokasi konservasi yang ada di Raja Ampat. Kalau tidak Raja Ampat ini saja menunggu waktu. Sebenarnya kalau di level provinsi diinisiasi oleh provinsinya ada di berarti memang proses menginisiasi pengelolaan sampah itu dari provinsi, tapi yang dalam hal ini ada di Nusifakan Dinas. Berarti rapat koordinasi selain OPP kabupaten, tetapi juga mitra pembangunan yang ada itu ikut terlibat dalam proses. Oke. Jadi yang di-lead oleh Kadis Pertanahan, Kadis Organisasi Pertanahan, Berarti ini sudah bisa, karena
dari sisi peraturan gubernur sudah ada, peraturan wali kota terkait dengan sudah ada. Berarti sekarang tinggal lead-nya ada di Pak Kadis yang mengundang pimpinan daerah yang ada di kabupaten, terutama kota, bersama dengan mitra pembangunan. Berarti pertemuan berikut adalah mengundang mitra pembangunan dan pemerintah kabupaten. Nah, ini kalau dalam bayangan Pak Kadis, bagusnya sesudah Pak Gubernur definitif dilantik atau kita sudah bisa mulai dari sekarang? Iya, kalau rapat awal mungkin bisa mulai. Oke. Mulai nanti hasilnya mungkin Pak Gubernur itu betul kita laporkan direksian aman. Karena di kebijakan di tingkat provinsi itu penganggaran tidak ada anggaran yang digunakan untuk mengelola sampah di provinsi. Nah, hanya kecuali kalau TPA regional, misalnya antara kota kabupaten, itu saya masuknya. Di kabupaten itu atau kota yang sekarang rata-rata berapa persen Pak dari total budget daerah? Kalau di kota, sebelum saya di kota juga, itu ada 8 miliar kalau Dari total budget itu 8 miliar dari berapa total budget di kota Pak Kadis? ya itu dari sebenarnya kalau mau dihitung totalnya 0,7 dari sisi kebijakan kepala daerah itu selalu punya komitmen kota bersih, kota bersih sampah. Mereka memang menulis spanduk baliho di mana-mana, tapi aksi yang membuktikan bahwa kota bersih sampah itu dengan kebijakan itu dengan CP anggaran tidak Jauh panggang dari api ya. Jadi tersebar sampah ini kan belum trek-trek yang mengangkut ini kan usia tua semua. Trek tua yang sekali jalan 2 kali langsung masuk bengkel. Satu 2 kali jalan bengkel. Dan biaya memperbaiki trek itu cukup besar. Kemudian waktu jam buang dan jam angkat itu sudah tidak jalan. Warga yang tinggal di kota ini, pada saat COVID, saya pikir mungkin manajemen COVID digunakan untuk mengelola sampah. Kalau kita semua disuruh vaksin itu, kalau sampah ada vaksin itu hari ini kita semua. Bagaimana pandangan pemerintah provinsi ketika ada dukungan dari pemerintah Inggris atau lewat CFCR datang ke teman-teman di Konservasi Indonesia lalu bekerja sama dengan Blue untuk melakukan 2 mooring yang ada di Bioscope dan Freeway. Nah, pandangan Pak Kadis sendiri dari sisi pemerintah provinsi yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Kalau ini dikelola dengan baik, bagaimana
perhatian ya dari pemerintah Inggris untuk membantu dengan sumber dana untuk membantu kami di wilayah Papua Barat Daya. Kemudian yang kedua dengan kehadiran pemerintah Inggris ini artinya memberikan semangat kepada kami bahwa ada perhatian dari dunia internasional itu. Apa yang tidak kita perhatikan orang lain itu bantu pada kita. Nah, ini artinya membangun kesadaran kami dan biasa bahwa yang lain mereka nanti jauh-jauh bahkan kita yang harus ya mungkin kan posisinya kami melihat ini memberikan nilai tambah dan mungkin ke depan dari pemerintah juga bisa menganggarkan dana untuk buat hal yang sama untuk kita di tempat yang berbeda, mungkin di Raja Ampat atau di Kota Sorong, di Kabupaten Sorong. Nah, ini bisa di terlebih Kabupaten Sorong nanti ada kawasan ekonomi khusus. Kapal yang masuk keluar ini kan akan meningkat. Sehingga ini mungkin perencanaan terkait dengan mooring ini untuk jangka menengah dan jangka panjang itu sudah ada contoh baik, yang dilakukan oleh teman-teman dari konservasi dengan ini membantu ini. Nah, ini bisa menjadi rujukan untuk teman-teman di Dinas kami di provinsi untuk bisa melakukan itu dan mungkin bisa. Jadi tidak menentukan harapan sepenuhnya ke kita juga bisa mulai melaksanakan itu. Dengan kehadiran dari ini kan sudah ada pendapatan setelah ada mooring, ada pendapatan, ada apa? Penambahan jumlah pemerintah. Kalau ini tambah 2 mungkin pemerintah tahun depan ya bikin 5 kali bisa. Pak tadi saya baru tahu nih, yang untuk KEK, kawasan ekonomi khusus itu wilayahnya di mana aja nih? Kalau kawasan ekonomi khusus di Kabupaten Sorong. Kabupatennya Sorong, kabupaten ya. Iya, itu pusat ada dalam rencana pembaruan wilayah itu sudah diasuh kawasan industri. Jadi nanti semua kemarin itu sudah ada kesepakatan dari Cina yang mau bangun smelter juga. Tapi sekarang kita masih bayangkan untuk pembebasan lahan. Pak Yago mau tanya. Mungkin maksudnya Dua. Fitri, Kadis. Sehat Bapak. Fitri, kita sudah mulai. Oh iya, silakan, saya mohon maaf. Sudah dijelaskan sama Pak Kadis dan Pak Sekretaris kalau itu tidak ada. Iya, saya ada. Silakan. Thank you very much for being with us, and it's very interesting to hear everything you are mentioning that's part of your purview as head of the environment agency. You made a couple of comments, one related to this multi-stakeholder initiatives that you like, and you also mentioned that perhaps when the government starts seeing the money from the moorings to come in, that they will have more interest in then perhaps assign budget to expand the system. My question would be, do you think that there is also an opportunity for private sector actors to become investors in waste management and also the mooring systems, and does the provincial regulations and policies allow for building public-private partnerships in that areas?
tadi Bapak Jabar bertanya, kalau tadi kan ada beberapa komentar dari Pak Kelly mengenai ketertarikan dari provinsi mengenai inisiatif yang dibangun bersama para pihak ini seperti langsung. Terus tadi Bapak juga menyebutkan bahwa mungkin kalau misalnya nanti pemerintah bisa melakukan Polri dan uangnya mulai datang dari mulai pemerintah akan tertarik untuk anggaran lebih besar lagi untuk Polri. Nah, depannya apa ini bertanya apakah ada kesempatan yang sama juga untuk sektor swasta mengembangkan misalnya pengelolaan sampah mungkin terlibat juga dalam Ya, kalau untuk terima kasih kalau untuk sektor swasta berkait dengan kalau dengan Polri sendiri beberapa bulan lalu ada pertemuan yang baru sama Pak JK. Mereka berterima kasih pasti menyampaikan terkait dengan perikanan dan bersama dari bertiga itu satu itu luar biasa dan itu membuka pikiran wawasan kita bahwa sebenarnya ada sektor-sektor pendapatan yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan PAD, tapi juga lingkungan ini kita ada tanam-tanam minimal sebenarnya mungkin harus ada satu PT sendiri yang menangani sampah sehingga bisa fokus itu bekerja beberapa konsentrasi bekerja untuk fokus bagaimana menjaga kota ini tetap bersih. Ketimbang kalau itu diberikan ke pemerintah, pemerintah ini hanya pihak ketiga. Iya, jadi dikasih ke pihak ketiga, pemerintah hanya fungsi mengawasi ya. Oke. Baik Pak Kadis, mungkin Pak Sekretaris juga bisa menambahkan berkaitan dengan dampak sampah sendiri maupun dengan upaya dari pihak kedua partai dalam melihat situasi baik yang tadi kita diskusi di ruangan maupun yang tadi ditanyakan oleh Pak Jabar. Silakan. Saya serahkan ke Pak Kabit, silakan. Baik, terima kasih. Sebelum Pak, ini kita sudah bisa sambil makan ya? Oke. Silakan Pak. Ya. Terima kasih Pak Robert. Terima kasih Sigit, Pak Yulis. Memang menjadi menjadi tugas penting kita memang tadi ketika sambil menunggu teman-teman tadi Pak Kadis menunjukkan kepada saya ada satu tayangan dari Kompas TV bahwa sampah itu sudah memenuhi pantai Yenduba Pak Kadis ya? Iya. Jadi artinya apa? Kalau kita melihat dari pantai tadi, saya pun melihat saya tidak akan pernah mau ke tempat itu. Ya, saya mau melihat apa begitu? Saya mau melihat pantai tapi pantainya itu dipenuhi dengan sampah, ada sampah kayu, ada sampah domestik macam-macam. Jadi memang walaupun memang kita pun belum tentu pasti bahwa sampah itu berasal dari penghuni pulau tersebut. Jadi memang terkadang masalah sampah ini memang kita kadang saling lempar tanggung jawab itu. Jadi terkadang kita katakan kami tidak pernah buang sampah, itu sampah kiriman tiba dari ini dan berbagai macam alasan lainnya. Jadi memang itu tadi menjadi tugas kita memang agar bagaimana sampah ini tidak mengotori objek wisata, karena memang kalau dia sudah mengotori otomatis tempat itu tidak menarik lagi sebenarnya. Jadi ya memang kami dari dinas P2KP memang kami tiap tahun
kita ada namanya bulan cinta laut. Nah di bulan cinta laut itu memang kita ada kegiatan untuk bersih pantai. Tahun lalu kita adakan di pantai atau di Dom. Kita belum tahu tahun 2025 ini kita laksanakan di mana. Dan memang betul sampah ini menjadi concern bagi kita. Memang ini sangat mempengaruhi ketertarikan wisatawan ke tempat di mana destinasi wisata itu. Kalau tempat itu bersih, ya otomatis memang itu tidak menjadi masalah. Mungkin itu. Baik, terima kasih. Saya bisa tanya satu. Silakan. Pak Kadis sama Pak Enos ini. Tadi pertanyaan Pak ya terkait dengan kebijakan. Jadi saya mengambilkan. Saya tahu ini dapat info dari Om Anto, dari Pak Robe, dari Om Nika bahwa pemerintah Papua Barat ini kan sedang banyak menyusun kebijakan ya Pak ya, dari sisi penyesuaian dari Papua Barat ataupun kebijakan baru. Apakah ada dari kebijakan tersebut yang sedang disusun, kebijakan terkait dengan kolaborasi pendanaan campuran dengan private sector atau timbangan jasa lingkungan, kayak CSR dan lain-lain, itu ada nggak yang sedang diproses atau yang dijadikan prioritas ke depannya? Ada ini ketidakpastian pernah kita atau sedang atau mau menyusun kebijakan tentang bagaimana misalnya program ini nanti bisa didanai oleh swasta, oleh pemerintah seperti itu. Ada masalah kawasan. Artinya mohon izin Pak Kadis, berarti apa yang menjadi arahan Pak Kadis malam ini itu kita tindak lanjuti di waktu di minggu depan. Sesudah tanggal 27, 28, 29 yang mau mendekati. Kalau mau mendekati kan udah libur pendekatan, jadi mungkin di awal-awal Februari kita melihat waktu untuk duduk mendiskusikan yang arahan Pak Kadis dari forum dalam mengundang semua mitra. Kalau bisa kita buat rapat forum, kita deklarasi setelah gubernur lantik. Nanti gubernur lantik dan gubernur itu kita deklarasi di gubernur. Kita gubernur sadar. Berarti kita persiapkan dulu. Ini semua kebijakan pembangunan yang tidak bisa diakomodir oleh OPD yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan dari 17 item pembangunan berkelanjutan kita akomodir melalui forum. Ya, kita bisa kolaborasi dengan Bapena karena ada teman-teman juga saya punya teman kemarin pakai sapi sekarang koordinasi juga dibaca di Bapena ya sudah pendanaan ya cukup banyak sebenarnya yang tergantung di Bapena hanya kita yang akses dengan bisa menjual dan budaya ini bukan berarti langkah pertama adalah menyiapkan konsep forum kolaborasi pembangunan. Sesudah itu kalau semua sudah siap semua, meeting pertemuan persiapan dulu dengan semua mitra. Jadi pertama konsep, kemudian yang kedua pertemuan dan semua pembangunan. Kalau itu sudah siap untuk deklarasi, ketika penetapan Pak Gubernur definitif, beliau langsung mendeklarasikan forum. Dengan beberapa agenda yang tadi arahan Pak Kadis maupun Pak Sek untuk persiapan termasuk hutan air. Jadi kita forum ini dia mengakomodir kepentingan dari OPD semua untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. 17 item pembangunan berkelanjutan itu kan ada di OPD ini semua. Jadi yang tidak bisa diakomodir karena keterbatasan anggaran, nah ini yang bisa kita lihat untuk cari solusi. Berarti Pak Anto, awal Februari kita koordinasi dengan Pak Kadis untuk persiapan forum kolaborasi antara Papua. Terima kasih. Kita tepuk tangan buat kita semua. Baik. Perhutanan sosial masih ini Pak ya? Dari Kementerian Pertanian. Saya kira sudah dikeluarin juga. Sudah, silakan Pak Ridwan. Oke, baik. Kembalikan, dikembalikan atau ya. Terima kasih Bapak sudah memandu kita dalam diskusi dan terima kasih untuk Ibu Mori sudah
fasilitasi kita makan malam. Ya, saya kira diskusi kita cukup menarik. Ada banyak hal yang perlu kita follow up pasca pertemuan kita dari sore hari sampai dengan malam hari ini, dan saya mungkin tidak perlu menutup karena kita santai saja. Demikian yang dapat disampaikan. Salam sehat. Ya, Pak Kadis, bila ada hal-hal yang berkaitan dengan hal ini atau ada urusan, Terima kasih ya. Kalau Bapak dengar, oh ini saya udah ada. Ini saya punya kakak jadi.